Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali bersama saya Karo Fahmi. Kali ini di Berendo TVRI Bengkulu. Untuk edisi hari ini di hari Rabu 25 Oktober 2023. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pemilu damai. Dan di studio TVRI Bengkulu telah hadir untuk dua narasumber yang akan kita ajak berbincang di kali ini pemirsa. Yang pertama ada Bapak Anggi Stevenson selaku Komisioner KPU Kota Bengkulu, dan juga ada Bapak Ahmad Maskuri, Komisioner Bawaslu Kota Bengkulu. Dan pastinya kita berharap bahwa untuk pemilu 2024 kali ini akan berjalan dengan damai, tentram, dan juga sesuai dengan keinginan kita bersama. Dan untuk itu kita akan membahas mengenai pemilu damai tahun 2024 kali ini di Berendo TVRI Bengkulu. Baik, kita akan langsung menuju Pak apapun juga Bang, panggilannya apa nih? Bang atau Bapak nih? Bang aja. Bang boleh ya. Baik, untuk Bang Ahmad Maskuri selaku Komisioner Bawaslu Kota Bengkulu. Untuk berbicara mengenai pemilu damai 2024 nih. Makna dari damai itu sendiri apa untuk pemilu 2024 ini kali ini, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa TVRI yang berbahagia. Makna damai itu dalam pemilu sebenarnya bagaimana kemudian proses ini bisa berjalan sesuai dengan harapan kita bersama. Tentu masing-masing kita ini mempunyai peran. Kami selaku Bawaslu memiliki peran mengawasi semua tahapan pemilu. Tetapi perlu diketahui, fungsi pengawasan ini juga kan harus sama-sama kita melakukan, di mana partisipasi masyarakat sangat perlu dalam hal mengawasi semua tahapan dari hal yang terkecil di tingkatan terkecil, misalnya di RT RW. Oke. Kemudian kami kan sampai dengan pengawas kecamatan sampai dengan kelurahan. Tetapi kan di tingkatan terkecil ini perlu untuk kita semua terlibat melakukan pengawasan. Apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan atau mengarah kepada tindakan pidana pemilu misalnya, segera dilaporkan kepada Bawaslu. Kami juga sudah membentuk yang namanya Sentra Gakumdu bersama dengan kepolisian dan kejaksaan. Artinya memang pemilu damai ini adalah tanggung jawab kita bersama. Masing-masing dari kita mari mengambil peran untuk sama-sama menyukseskan pemilu ini agar berjalan sesuai dengan harapan kita. Makna damai ini adalah pemilu ini berjalan sesuai dengan azas dan harapan kita bersama. Oke, baik. Itu kalau dari Bawaslu ya. Nah, sekarang kita minta pendapatnya mungkin dari Komisioner KPU Kota Bengkulu nih. Bang Anggi selaku Komisioner KPU Kota Bengkulu nih. Pemilu damai ini sendiri yang seperti apa yang diharapkan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk pemirsa TVRI seluruhnya yang ada di rumah. Baik, yang dimaksud dengan damai paling tidak menjadi konsen kami, paling tidak ada 3 indikator. Maksudnya, yang pertama mulai dari penyelenggara. Penyelenggara ini harus diyakinkan baik KPU maupun Bawaslu itu penyelenggara baik di tingkat kota maupun kecamatan maupun kelurahan harus menjalankan tugas dan kewajibannya dengan profesional ya. Lalu yang kedua adalah masyarakat. Nah, masyarakat ini kita harus pastikan hak-hak mereka bisa tersampaikan dengan baik. Apabila ada yang tidak tersampaikan hak-hak mereka, misalnya dia ingin mencoblos tetapi tidak masuk di DPT misalnya, maka akan berimplikasi kepada hal-hal yang bisa memicu untuk tidak damai. Lalu yang ketiga yang paling penting adalah peserta pemilu itu sendiri. Peserta pemilu ini adalah partai politik beserta dengan calon anggota legislatifnya. Kesemuanya diharapkan mendapat keadilan, rasa perhatian yang sama, hak-hak yang sama, sehingga memang semuanya bisa kita anggap kita KPU, Bawaslu misalnya menyelenggarakan pemilu ini dengan adil, tidak memihak kepada peserta pemilu
manapun. Oke. Apabila setidaknya 3 indikator ini bisa dilaksanakan dengan baik, ya kami berharap memang pemilu untuk 2024 ini bisa berjalan dengan damai. Oke, baik. Dari 3 indikator ini tadi yang disebutkan bahwa, nah biasanya yang muncul membuat satu permasalahan, adanya masalah itu biasanya di unsur yang mana, Bang Andi? Kalau indikator yang pertama ya, berkaca dari pemilu sebelumnya dan pelaksanaan pemilihan yang sudah kita lakukan, insya Allah kita sudah membimtek dan selalu diawasi ya untuk badan ad hoc kita melaksanakan kerja-kerjanya secara profesional. Insya Allah tidak ada masalah ya. Lalu di sektor yang kedua itu adalah kita meyakinkan seluruh masyarakat di Kota Bengkulu khususnya itu haknya untuk mencoblos, terdaftar dalam DPT itu akan selalu kita himbau, kita sosialisasikan sehingga memang tidak ada satu warga negara kita yang punya hak tetapi tidak bisa masuk. Dan yang kedua ini insya Allah menurut kami tidak menjadi perhatian yang terlalu signifikan ya. Yang ketiga ini yang menurut kami di antara 3 indikator ini yang perlu kita kuatkan, ya itu adalah rasa keadilan terhadap peserta pemilu, baik itu 18 partai politik khusus untuk Kota Bengkulu. Kesemuanya ini mulai dari rekapitulasi suara yang diperoleh, terus ada azas-azas kampanye yang semuanya harus adil, bagaimana kita melayani seluruh peserta pemilu harus saling berimbang sehingga kita dianggap profesional. Kalau misalnya kita punya pegangan, punya hasil rekap yang mumpuni, sehingga kalau misalnya pemilu ini juga sudah selesai, ada pihak-pihak yang ingin melakukan yang menurut mereka KPU belum maksimal untuk adil, maka kita bisa buka rekam jejaknya, data-datanya, sehingga memang kita bisa membuktikan kembali penyelenggaraan di Kota Bengkulu ini bisa sukses seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Oke, berarti KPU siap ya kan untuk itu ya. Nah, baik, kita kembali ke Bang Ahmad selaku Komisioner Bawaslu Kota Bengkulu nih. Kan Bawaslu nih Badan Pengawas Pemilu ya, Bang ya. Betul. Nah, kalau pengawas pemilu berarti tahu dong permasalahan-permasalahannya yang mungkin membuat pemilu di 2003 yang kita berkaca di tahun belakang mungkin yang membuat tidak damai ini apa, Bang? Ada potensi misalnya pelanggaran pemilu, potensi persoalan antar peserta pemilu. Tetapi kan itu kemudian kita temukan nanti pada saat proses kampanye berlangsung. Pada saat DCT itu ditetapkan. Maka memang Bawaslu selaku badan pengawas memang sudah siap dalam menghadapi dan sudah mempersiapkan diri proses-proses potensi-potensi sengketa misalnya dalam pemilu nanti kita sudah siap. Misalnya kan di dalam masa kampanye ada pemasangan alat peraga yang tidak sesuai, terjadi persoalan antar peserta pemilu. Dan kita memang sudah menyiapkan baik dari Bawaslu Kota sampai dengan perangkat kita di tingkat kecamatan itu alhamdulillah kita optimis nanti akan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan. Tetapi tentu dalam hal ini memang kita selalu waspada. Makanya kemudian cegah, awasi dan tindak. Dalam hal potensi-potensi tadi kita sudah melakukan pencegahan dalam rangka pengawasan. Misalnya ada masyarakat yang belum terdaftar tetapi dia sudah mempunyai hak untuk memilih. Kita lapor, kita koordinasi dengan KPU sehingga kemudian didata kembali dimasukkan ke daftar pemilih tambahan. Itu salah satu contohnya. Artinya memang beberapa masalah-masalah, potensi-potensi masalah itu sudah kita kaji dan insya Allah kita sudah siap apabila nanti dalam pada saat pemilu atau kampanye pemilu nanti ditemukan hal-hal yang mengarah kepada terjadinya pelanggaran-pelanggaran pemilu. Oke, baik. Nanti kita akan bertanya lagi kepada kedua narasumber kita kali ini. Pemirsa, kita akan jeda iklan terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Berndo TVRI Bengkulu.